Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kedua, Talking About Opinions and Thoughts, pelajaran kelas 11 wajib, di chapter 2, semester 1 ya. Nah, kali ini, di video ini kita akan memfokuskan kepada ekspresi juga, ekspresi of opinions and thoughts, tapi di bagian yang mana? Yaitu di bagian how to express the agreement and disagreement. Jadi gimana kita mengekspresikan ada statement A, ada opini A, gimana caranya kita berkata bahwa kita setuju dengan statement tersebut, dan gimana caranya kalau kita nggak setuju dengan opini tersebut dengan cara yang benar, sopan, dan juga gampang dimengerti. Yuk kita cari tahu. Alright then, tadi kita udah melihat how to deliver opinion, terus ada personal and general point of view. Sekarang yang part yang penting gimana kita agree with an opinion, dan nanti kita juga akan bahas how we should express the disagreement of an opinion. Alright, kita lihat ya. Kalau untuk agree, there are some expressions used to express agreement with an opinion, such as, contohnya adalah of course I agree with you. Nah, kita bisa awali dengan iya benar banget, setuju, kayak gitu dengan kata of course. Atau I agree with this opinion. Ini very frankly speaking ya, I agree, saya setuju. Udah ada kata I agree, udah pasti setuju gitu ya. Terus I couldn't agree more. Nah, ini kita sering denger dan sering terjebak karena kayak ada notnya di sini. Tapi sebenarnya ini maksudnya setuju loh. Saya nggak bisa lebih setuju lagi, gitu kan maksud ekspresi ini. I couldn't agree more itu ke agreeing of an opinion. This is absolutely right. Ini kalau kita sering dengar di film-film, ini bener banget kayak gitu. Nah, itu agree with the opinion. That's a good point. Ini adalah suatu poin yang bagus, juga agreeing. I think so. Aku juga pikir kayak gitu. Nah, itu juga secara implisit menunjukkan kesetujuan terhadap suatu opini. Then I agree. I never thought of that. Aku setuju. Aku nggak pernah berpikir sampai sana. Nah, itu juga menunjukkan suatu expressing agreeing with an opinion. Apakah cuman ini aja di dunia ini itu express agreeing in opinion? Ya tentu aja enggak. Kalian bisa ngomong macam-macam. Misalnya, I believe his thought is the best one. Itu juga kan setuju, menunjukkan kesetujuan dengan his thought kan, dengan cara pemikiran dia. Nah, masih banyak ekspresi-ekspresi lain sebenarnya untuk setuju terhadap suatu opini. Okay, after we have learned how to agree with an opinion, here we are going to learn about how to disagree with an opinion. Here are some expressions of them. Okay, yang pertama, I'm sorry, I don't agree with you. Ketika ada kata don't agree, maaf saya nggak setuju sama kamu. Nah, itu udah obvious banget, jelas banget. Ini menyatakan ketidaksetujuan. Then we have I'm not sure I agree with you. Aku nggak yakin aku setuju sama kamu. Ini juga sebenarnya belum 100% tidak setuju misalnya ya, tapi juga nggak bisa 100% setuju seperti itu. I'm not sure, aku nggak yakin lah bisa setuju sama kamu. Mungkin level ketidaksetujuannya 70% gitu. Jadi masih menimbang-nimbang, tapi ini salah satu ekspresi untuk disagreement. Ada lagi I disagree with you. Nah, ini udah kayak yakin banget tidak setujunya ya, disagree dengan lantang bilang tidak setuju. Then we have I'm afraid I have to disagree with you. Ini sebenarnya sama kayak ini, cuman lebih polite karena ada I'm afraid, saya takut saya harus tidak setuju dengan kamu kali ini misalnya. Then punya ekspresi lainnya adalah I'm not convinced that. Ini maksudnya saya tidak convinced, tidak terpengaruh gitu. Tidak terpengaruh dengan pendapatmu misalnya. Terus yang number 6, I can't say I agree with this. Aku nggak bisa ngomong aku setuju sama kamu, and here is why. Dan inilah alasannya kenapa aku nggak setuju gitu. Kenapa aku nggak bisa setuju dengan ini misalnya. Then opinion can be expressed using mental verbs. Opini itu juga bisa diekspresikan menggunakan mental verbs. Mental verbs itu salah satu jenis kata kerja. Jadi kata kerja itu ada action verbs yang kamu melakukan sesuatu. Yang misalnya run, eat, itu kan kamu melakukan sesuatu yang kelihatan dan kamu rasakan. Tapi juga bisa ada jenis kata kerja lain yang namanya mental verbs. Mental verbs itu lebih ke
sesuatu yang menggunakan panca indera seperti itu, like believe, think, doubt, assume, feel, and etc. Many more. Jadi ini sebenarnya suatu kata kerja juga. Kamu percaya itu kan apa ya namanya, melakukan sesuatu sebenarnya tapi tidak kelihatan. That's why disebutnya ke mental verb, sesuatu yang tidak kelihatan. Believe, think, doubt, assume, feel, kayak gitu. Oke, ini juga ada examples of how to agree and disagree with an opinion. Ini ada statement. Ada satu statement gimana kapan kamu merasa deliver your agreement, kapan kamu merasa ini adalah sesuatu yang bisa disetujui, dan gimana kalau kamu nggak setuju sama ini, cara ngomongnya seperti apa. Nah, ada di contoh ini. Number 1, smoking should be banned in public places. Merokok harus di-ban, itu dilarang di public places, di tempat-tempat umum. Ketika kamu setuju dengan statement ini, kamu bisa ngomong, I totally agree that smoking should be banned in public places. Nah, ini ekspresi yang digunakan adalah I totally agree. Saya sangat setuju kalau merokok itu harus dilarang di tempat-tempat umum. Baru kamu misalnya mau jelasin, karena mengganggu banget asap rokoknya, seperti itu. Nah, kalau kamu mau tidak setuju dengan statement ini, boleh. Kamu bisa ngomong, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi kayaknya kalau masalah ini aku nggak setuju deh sama kamu. Nah, kenapa nggak setujunya harus dijelasin di kalimat selanjutnya ya, sebagai reasoning kamu. Alright, number 2, bullying is so prevalent in most school. Bullying itu adalah sesuatu yang umum terjadi di banyak sekolah. Ketika kamu setuju dengan statement ini, I couldn't agree more with you. Saya setuju banget. Tapi disagree, ketika kamu disagree dengan statement ini, I think it would be wrong to generalize. Ya, kita nggak bisa loh menyamaratakan. Generalize tuh kayak cuman ngambil beberapa contoh tapi dianggap semuanya sama. Itu kamu mengekspresikan ketidaksetujuan. Ya, mungkin ada loh sekolah di Indonesia yang ternyata bisa menghandle praktik bullying sampai nggak ada siswa yang merasa terbully di sekolah misalnya. Then we have women should not work. Perempuan tidak boleh bekerja. Nah, agreeing ya. I think so. Saya juga berpendapat seperti itu. Women should stay at home and take care of their children. Ya, wanita itu harus di rumah dan take care of their children, dan ya merawat anak-anaknya kayak gitu. Nah, ketika kamu nggak setuju dengan pernyataan ini, which is many of you I believe do not agree with this statement ya maksudnya ya. Kamu bisa ngomong, I'm afraid I have to disagree with you on this. Maaf, tapi saya kayaknya harus nggak setuju deh sama kamu. Terus kamu jelasin kenapa ya, karena misalnya perempuan itu ya memang punya peran juga di masyarakat, kenapa dia harus terkungkung di rumah aja, misalnya seperti itu. Then online gaming should be banned. Main game online harus dilarang, bukan mainnya sih, aplikasinya. Ketika kamu setuju, absolutely right, bener banget ya Allah, it should be as it distracts students from studying. Iya, harus banget online gaming itu di-ban karena itu mengganggu atau distract tuh ya, memecah konsentrasi siswa dari belajar. Jadi menurut pendapatnya yang setuju ini, ya akhirnya online gaming itu orang-orang jadi, anak-anak tuh jadi kecanduan, padahal harusnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu buat belajar, malah jadi lebih banyak waktu buat main game misalnya. Bisa juga express the disagreement-nya, I don't agree with you, aku nggak setuju sama kamu. Kenapa? It is a venue for students to develop their skill. Loh, kalian lupa bahwa main game itu tuh juga develop ya, mengembangkan skill juga loh. Ada skill lain yang juga terasah sebenarnya dari main game. Misalnya kalau game edukatif gitu kan, malah justru menambah pengetahuan kan, atau nambah skill, misalnya buat bangunan apa gitu kan. Nah, itu kayak bisa dapat perspektif layout bangunan atau apa, itu belajarnya dari online gaming. That's why ternyata game itu nggak seburuk itu kok sebenarnya, karena bisa juga menambah develop their skills, menambah keahlian seseorang seperti itu. So here we are at the last slide of today's material. I hope you understand them well. So see you on my very much next videos, still talking about the opinion and thoughts, but we will continue on a text. What kind of text is that? So don't forget to check my newest video soon. Okay, bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.